Halo semuanya, hari ini kita langsung aja ya masuk ke dalam sebuah sesi eksplorasi materi yang menurut saya sangat menarik. Kita akan membongkar rahasia sejati dari keamanan spiritual dan kita akan membedah sebuah teks kuno yang saya yakin banget udah super familiar di telinga Anda, yaitu Mazmur 91. Tapi sebelum kita mulai, coba deh jujur, pernah nggak sih Anda memperlakukan teks ini kayak semacam jimat pelindung atau mungkin mantra penolak bala? Sering banget kan kita lihat orang baru baca teks ini pas lagi panik-paniknya, berharap semua masalah fisik mereka tiba-tiba hilang secara magis. Wah, pertanyaannya, apa iya konsepnya sesederhana itu? Nah, untuk menjawab itu, kita akan melihat sumber materi utama kita hari ini, yaitu sebuah jurnal visual buatan tangan yang sangat detail memetakan konteks asli dari Mazmur 91. Dari catatan ini, kita bakal nemuin kalau makna keamanan spiritual itu ternyata berakar jauh lebih dalam dari sekedar kutipan instan yang cuma kita pakai saat lagi darurat doang. Bagian pertama, mitos versus perjanjian. Mari kita pikirkan kembali pemahaman kita tentang keamanan spiritual. Gini, banyak dari kita tuh sering banget terjebak sama mitos. Mitos yang menganggap kalau teks ini tuh kayak jimat sakti yang otomatis bisa ngejamin keselamatan fisik kita 100%. Padahal kalau kita lihat faktanya di materi ini, fokus utamanya sama sekali bukan itu. Fokus utamanya adalah tentang sebuah hubungan perjanjian atau covenant yang sangat intim dengan Yang Maha Tinggi. Beda banget kan arahnya? Lanjut ke bagian kedua, 4 kata kunci Ibrani. Kita bakal sedikit melakukan perjalanan waktu linguistik nih di sini. Kata pertama yang kita temukan adalah Yoshev, yang secara harfiah berarti tinggal. Ingat ya, tinggal. Artinya, ini bukan tentang kita yang cuma mampir atau cari Tuhan pas lagi ada krisis aja, tapi ini tentang duduk menetap. Ini tuh ngomongin soal stabilitas, kedekatan, dan akar yang benar-benar permanen di dalam dia. Terus kata kedua adalah Yitlonan, yang maknanya itu bermalam. Wah, jujur konsep ini indah banget. Bermalam di sini berbicara tentang kemampuan kita untuk bisa beristirahat di waktu yang paling rentan. Maksudnya, pas dunia di sekitar kita lagi terasa gelap, gulita, dan mengancam, kita tuh tetap bisa nemuin naungan dan tidur dengan lelap. Tenang gitu rasanya. Nah, selanjutnya ada Omar, yang berarti berkata atau mengaku. Jurnal ini ngasih penekanannya tegas banget. Iman itu nggak cukup kalau cuma disimpan di dalam hati aja. Nggak bisa. Iman itu harus diucapkan. Mendeklarasikan janji pakai mulut kita sendiri itu adalah tindakan pengakuan yang secara nggak langsung bakal ngebangun dan memperkuat keyakinan batin kita. Dan yang terakhir, meoneka. Artinya adalah rumah eksistensial atau tempat tinggalmu. Kata ini benar-benar nyadarin kita kalau Tuhan itu bukan cuma sekedar payung darurat yang baru kita buka pas hujan lebat datang. Sama sekali bukan. Dia adalah rumah eksistensial kita. Benar-benar tempat di mana identitas paling inti dari jiwa kita itu berakar. Masuk ke bagian 3, bahaya salah tafsir. Kita akan melihat bagaimana penyalahgunaan sejarah atas janji-janji ini bisa terjadi. Berdasarkan sumber materi kita, memperlakukan teks ini layaknya trik sulap itu sebenarnya sangat-sangat berbahaya. Tahu nggak, bahkan iblis pun pernah loh mencoba memanipulasi ayat-ayat Mazmur 91 ini untuk mencobai Yesus. Tujuannya apa? Ya seolah-olah mau memaksa supaya ada mujizat fisik yang turun saat itu juga. Tapi Yesus dengan sangat tegas menolaknya. Jadi intinya, kita benar-benar nggak bisa memelintir janji-janji ini cuma buat kepentingan egois kita sendiri, apalagi di luar konteks hubungan perjanjian tadi. Sekarang kita masuk ke bagian 4, aplikasi era digital 5.0. Gimana caranya membawa kebenaran kuno ini ke dunia web modern yang kita tinggali sekarang? Pertanyaannya, terus gimana cara kita nerapin konsep kuno yang luar biasa ini ke kebiasaan digital kita sehari-hari? Nah, solusinya coba deh mulai bangun rutinitas yang bikin kita tinggal di dalam firman. Latih diri kita buat selalu percaya di segala musim. Mau itu lagi terang benderang atau pas lagi gelap gulita. Terus berani nyatain iman kita itu secara verbal. Dan yang paling penting, jadikan dia pusat dari hidup Anda. Bukan sekedar kayak aplikasi tambahan di HP yang baru Anda klik dan buka pas lagi butuh atau kena masalah aja. Poin-poin tadi ngebawa kita ke sebuah pengingat inti yang benar-benar krusial dari eksplorasi ini. Dengar baik-baik ya, keamanan sejati itu nggak didapat dari usaha kita ngontrol setiap situasi fisik di dunia yang super kacau ini. Nggak bakal bisa. Keamanan sejati itu hanya ditentukan oleh lokasi spiritual Anda. Di mana sih jiwa Anda itu berlabuh? Jadi sebagai penutup, saya mau ngajak Anda buat tanya ke diri sendiri, sejujur-jujurnya. Apakah selama ini rasa aman yang Anda rasakan itu cuma bersandar pada seberapa mulusnya situasi fisik di sekitar Anda? Atau rasa aman itu memang sudah benar-benar berakar teguh pada lokasi spiritual Anda? Coba deh direnungkan, karena jawabannya saya yakin bakal mengubah total cara Anda menjalani hidup. Terima kasih ya sudah ikut mengeksplorasi materi ini bareng kita. Sampai jumpa.